Selamat pagi, teman-teman. Kalian dengar suaraku enggak? Dengar. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Pagi, gimana Gun? Ini yang pertama kan disampaikan oleh Dini, Pak. Oh ya, ya silahkan Dini sampaikan. Iya. Dini udah ngomong belum nih? Belum ya? Belum, Pak. Din. Udah tadi, bentar. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Stakeholder Conflict and Dividend Policy. Saya, Dini, sebagai pembicara pertama, Dina sebagai pembicara kedua, Alfrida sebagai pembicara ketiga, dan Anggun sebagai pembicara keempat. Selanjutnya, introduction dari artikel ini kami ambil dari paragraf pertama, kalimat pertama yang berbunyi, pemegang saham berinvestasi di perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan return. Konflik kepentingan antara pemangku kepentingan atau stakeholder mungkin mengurangi pengembalian return tersebut. Misalnya, pemegang saham mungkin khawatir bahwa karyawan menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan manfaat pribadi dengan merugikan pemegang saham. Jika masalah keagungan ini muncul mengancam kepada pemegang saham, mereka mungkin ragu-ragu untuk memberikan pendanaan lebih banyak di perusahaan. Dari Jensen dan McLean tahun 1976. Terus, lalu kami ambil dari paragraf kedua yang menyebutkan bahwa artikel ini menganalisis secara empiris dan berpengaruh serius pada konflik kepentingan dengan fokus pada hubungan pemilik perusahaan atau pemilik pemegang saham dan pemilik karyawan, pelanggan, dan warga masyarakat. Si penulis artikel ini menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh pemangku kepentingan pemilik tidak membayar secara signifikan lebih dari pendapatan mereka dari perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik. Hal ini mendukung gagasan bahwa mengurangi biaya agensi melalui menurunkan arus kas bebas merupakan perhatian penting ketika para pemangku kepentingan memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dividen perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini kami ambil dari kalimat pertama abstrak yang ada di artikel, yaitu membandingkan kebijakan dividen antara perusahaan yang dikelola oleh pemilik dengan perusahaan yang dikelola oleh stakeholder, di mana pemilik menjadi minoritas terhadap karyawan, kelompok masyarakat, dan pelanggan. Next.
Pada penelitian ini, pada artikel ini kami menemukan dua penelitian yang menjadi acuan penelitian ini. Pada bagian introduction, paragraf 15, yaitu pertama dari Fagio et al. Tahun 2001 yang menunjukkan bahwa dividen dalam piramida perusahaan semakin tinggi semakin kuat rantai kontrol dalam piramida dan semakin besar perbedaannya antara hak suara shareholders dan hak suara khas di perusahaan dengan rantai kontrol yang kuat. Lalu yang kedua dari Jordan Nezva tahun 2006 yang mengaitkan dividen dengan indeks kualitas tata kelola secara keseluruhan dan bukan hanya dengan salah satu di antara komponen seperti struktur kepemilikan. Mereka menemukan dukungan untuk model pengganti karena dividen meningkat dengan menurunnya kualitas tata kelola. Nah, dua penelitian ini lebih menonjol ke model pengganti. Selanjutnya, pada artikel ini kami ambil novelty-nya dari paragraf 4 kalimat terakhir yang menyatakan pertanyaan kuncinya adalah bagaimana orang dalam perusahaan-perusahaan ini menggunakan kebijakan dividen untuk menangani potensi konflik kepentingan dengan orang luar. Nah, si peneliti menjawab pertanyaan ini dengan menguji dua teori yang ada tentang bagaimana dividen berinteraksi dengan konflik stakeholder. Teori-teori ini adalah model hasil dan model pengganti yang dibuat oleh Laporte et al. Tahun 2000, Savins 2006, Ostergaard and Smith tahun 2011. Nah, perbedaan dua model ini sendiri, kalau model hasil itu lebih ke memprediksi bank komersial akan membayar dividen lebih tinggi dari bank tabungan. Selain itu, perusahaan yang dikendalikan oleh orang dalam pemilik akan membayar dividen lebih rendah karena bank komersial yang dikuasai oleh pemegang saham bahkan sampai dengan pembagian dividen. Sedangkan model pengganti yaitu sebaliknya dari model hasil, yang mana malah bank tabungan yang membayar dividen lebih tinggi dari bank komersial. Karena meskipun pemegang saham memiliki hak suara yang terbatas, tetapi penawaran dividen di bank tabungan lebih tinggi. Selain itu juga, dan pemilik lebih berpikir mereka akan dapat mengurangi konflik dengan pemilik. Untuk selanjutnya, data akan dijelaskan oleh Dina. Oke, lanjut ya. Jadi artikel ini menggunakan sampel dari dua jenis perusahaan di Norwegia, yaitu bank komersial dan bank tabungan. Jumlah seluruh sampel ada 287 bank, terbagi menjadi 118 bank komersial dan 169 bank tabungan yang terdaftar di Oslo Stock Exchange dari tahun 1989 sampai 2000. Next, selanjutnya. Kedengeran nggak? Kedengeran kan? Selanjutnya bisa teman-teman lihat di tabel pertama. Jadi tabel pertama ini menunjukkan bagaimana hak kontrol pemangku kepentingan dan hak residual pemegang saham di dua jenis perusahaan tersebut. Jadi bisa dilihat di bank komersial itu memiliki 73% hak suara pemegang saham, sedangkan karyawan itu memegang hak kontrol yang tersisa yaitu hanya 27%. Pada hak arus kas, pemegang saham itu memiliki hak penuh sebesar 100%, sedangkan karyawan tidak memiliki hak tersebut. Nah, selanjutnya, pada bank tabungan, pemegang saham hanya memiliki 25% hak suara, sisanya dibagi rata antara karyawan, kelompok masyarakat, dan pelanggan. Jadi masing-masing itu memiliki 25 hak suara.
Dan pemegang saham itu tidak dapat mengklaim arus kas penuh, tapi hanya bisa 5-74%. Jadi, pada tabel ini dapat dilihat bahwa pemilik bank komersial memiliki kontrol dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan di bank tabungan itu yang memiliki kontrol perusahaan adalah non-pemilik seperti karyawan, kelompok masyarakat, dan pelanggan. Oke, next. Selanjutnya, bisa teman-teman lihat pada tabel 2. Jadi dari tahun 1989 sampai 2002 itu terdapat 287 perusahaan yang terbagi menjadi 118 bank komersial dan 169 bank tabungan. Jadi ada sekitar 40% dari 287 perusahaan itu berasal dari bank komersial. Nah, perusahaan bank komersial ini lebih banyak dari bank tabungan di paruh periode pertama dari tahun 1989 sampai pertengahan dan kurang banyak di periode kedua. Pada tabel kedua itu terdapat aggregate size, di mana pada bank komersial sebesar 6.306 dan bank tabungan itu sebesar 2.849. Jadi aggregate size bank komersial itu 2 kali lebih besar daripada bank tabungan. Kemudian di situ terdapat size per firm pada bank komersial sebesar 829, sedangkan pada bank tabungan itu sebesar 224. Jadi artinya size per firm bank komersial itu memiliki rata-rata 4 kali lebih besar daripada bank tabungan. Oke, lanjut. Lanjut di tabel bisa teman-teman lihat. Di tabel 3 ini menunjukkan statistik deskriptif untuk risk, return, liquidity, dan growth. Yang bisa dilihat dari proksi neraca total risiko, bank tabungan memiliki risiko yang rendah daripada bank komersial. Selain itu, dapat dilihat pada bank tabungan memiliki hasil dividen lebih tinggi daripada bank komersial. 8,18% itu pada bank tabungan dan 4,70% itu di bank komersial. Terus ada likuiditas saham itu rendah pada bank tabungan, ya sebesar 27,1% di bank tabungan dan bank komersial 60,18%. Terus selain itu juga ada growth lebih tinggi daripada komersial. Di bank tabungan itu ada 13,71% pada bank tabungan dan 9,92% pada bank komersial. Jadi, di tabel 3 itu dapat disimpulkan bahwa hasil dividen yang lebih tinggi dengan pertama pada model pengganti. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elfrida. Oke, next. Sebelum masuk ke hipotesis, dari ringkasan tabel statistik deskripsi yang sebelumnya, yaitu pada tabel 2-6 menunjukkan bahwa bank tabungan dalam sampel artikel tersebut yang dikendalikan oleh bukan pemilik pemangku kepentingan, memiliki pengembalian aset, pengembalian saham, dan sistem yang serupa risiko sistematik seperti halnya bank komersial yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham mereka. Bank tabungan membayar dividen lebih sering dan mendistribusikan lebih banyak pendapatan pemegang saham. Kemudian, hipotesis dari artikel ini yaitu yang pertama, model hasil memprediksi bahwa bank komersial akan membayar dividen lebih tinggi daripada bank tabungan. Sedangkan yang kedua yaitu metode pengganti memprediksi bahwa bank komersial akan membayar dividen lebih rendah daripada bank tabungan. Oke, lanjut. Penelitian ini menguji hipotesis dengan model dasarnya menggunakan dua metode, yaitu metode hasil dan metode pengganti. Sedangkan pengukurannya itu menggunakan beberapa cara seperti variabel dummy, yang dimana bank tabungan itu merupakan satu itu merupakan bank tabungan, kemudian 0 itu untuk bank komersial.
Kemudian ada juga random effect yang digunakan untuk menghitung dividen khusus perusahaan yang tidak dapat diobservasi oleh estimasi efek tetap. Sedangkan untuk meneliti kekokohan dari estimasi model dasar untuk asumsi-asumsi ini dan mempertimbangkan apa yang terjadi, peneliti menggunakan GMM. Lanjut. Kemudian ada tabel, langsung ke tabel 7. Di tabel 7 ini menguji hipotesis, di mana 0 itu merupakan model hasil, sedangkan S itu merupakan model substitusi. Variabel dependennya yaitu pembayaran dividen. Nah, di sini tuh variabel X-nya ada saving bank demi yang tadi. 1 itu buat bank tabungan, kemudian 0 itu buat bank komersial. Kemudian ada legged buyout. Legged buyout ini menggunakan legged buyout ratio yang diasumsikan positif. Kemudian ada leverage, yaitu menggunakan total hutang terhadap aset. Kenapa di sini tanda tanya? Karena tidak terspesifikasi, karena keduanya itu menurut peneliti, keduanya itu antara dividen dan hutang itu dapat mengurangi arus kas bebas, yang artinya dividen dan hutang itu saling substitusi. Dianggap negatif, kemudian komplement itu positif. Berikutnya ada liquidity. Peneliti memperkirakan negatif untuk likuiditas saham, karena keamanan yang tidak liquid membuat biaya lebih mahal bagi investor untuk membatalkan kebijakan dividen perusahaannya. Kemudian ada growth, yaitu pertumbuhan aset setiap tahun. Kemudian yang terakhir ada size, yaitu total aset yang terdapat di NOK 1000. Ini negatif karena peneliti berpikir bahwa perusahaan khususnya yang kecil dapat menggunakan dividen untuk mengurangi informasi asimetri. Kemudian, tabel 7 menunjukkan bahwa estimasi model kasus dasar menjelaskan 62% variasi dalam pembayaran dividen. Hasil utamanya adalah bahwa koefisien dummy bank tabungan adalah positif dan signifikan secara statistik. Temuan ini konsisten dengan model pengganti dan menyangkal model hasil. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Anggun.
Tes, dengar nggak suaranya? Dengar. Iya, selanjutnya itu tabel 11. Tabel 11 ini merupakan penjabaran dari tabel 7 dan tabel 9. Tabel 7 seperti yang sudah dijelaskan oleh Elfrida tadi memprediksi hasil penelitian yang signifikan terhadap model pengganti atau substitusi. Sedangkan tabel 9 ini merupakan pengaruh penggunaan pembayaran alternatif sebagai penguat dari hasil tabel 7. Tabel 11 ini melaporkan hasil di 4 langkah pembayaran alternatif. Pertama, peran dummy bank tabungan tidak berubah. Kedua, konsentrasi kepemilikan bukanlah penentu pembayaran yang signifikan. Ketiga, hubungan antara pemisahan dan dividen adalah negatif dan signifikan. Mempertimbangkan temuan yang konsisten dalam mendukung model pengganti ini, peneliti menafsirkan bahwa konsistensi seperti bukti efek negatif keuangan drain dari pemisahan mendominasi efek agensi yang positif. Dan hasilnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara dividen dan kepemilikan pribadi di bawah dua ukuran pembayaran yang mendukung argumen bahwa komposisi tipe pemegang saham di perusahaan mempengaruhi keputusan dividen. Secara ringkasnya, tabel 11 ini menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan perbedaan dalam dividen masa lalu, leverage keuangan, likuiditas saham, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan, serta efek industri yang tidak dapat diobservasi, dividen secara signifikan lebih tinggi, baik secara statistik dan ekonomi di perusahaan yang tidak dikendalikan pemiliknya daripada perusahaan yang dikendalikan pemilik. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil utama adalah bahwa koefisien untuk dummy bank tabungan adalah positif dan signifikan secara statistik. Temuan ini konsisten dengan model pengganti dan membantah model hasil. Hal ini berarti bahwa bank tabungan membayar dividen lebih tinggi daripada bank komersial untuk mengurangi konflik keagenan dengan pemilik. Mengapa bank tabungan ini membayar dividen lebih tinggi? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, membayar dividen tinggi mungkin menjadi cara bagi perusahaan yang sedang tumbuh untuk membangun reputasi untuk masalah ekuitas. Yang kedua, membayar dividen tinggi juga dapat mengurangi biaya informasi asimetri. Yang ketiga, kompensasi manajemen di bank tabungan mungkin akan jatuh dan peluang karir akan memburuk jika harga saham perusahaan turun. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perusahaan yang dikendalikan oleh pemangku kepentingan membayar dividen kepentingan non-pemilik membayar dividen yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan sejenis yang dikendalikan oleh pemilik. Dan hasil ini konsisten terhadap model pengganti dan tidak konsisten dengan model hasil. Hasil ini menunjukkan bahwa dividen digunakan untuk mengurangi konflik agensi yang melekat dalam struktur pemangku kepentingan perusahaan. Jadi ketika potensi konflik keagenan di perusahaan meningkat, dapat diatasi dengan cara pembayaran dividen yang lebih tinggi. Temuan ini juga didukung oleh bukti tidak langsung bahwa pemangku kepentingan bukan pemilik yang kuat menggunakan kebijakan dividen saat ini untuk membangun reputasi yang baik kepada non-pemilik untuk mengambil keuntungan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Ya, silahkan ada pertanyaan. Yang lain?
Oke, sambil nunggu pertanyaan akan kita bahas, saya bahas. Jadi penelitian ini tujuannya sih ingin menguji apakah dividen itu digunakan untuk memitigasi atau mengurangi resiko yang terjadi akibat adanya konflik keagenan. Ya. Dividen digunakan sebagai alat untuk memitigasi resiko atau mengurangi atau menurunkan resiko yang terjadi di perusahaan akibat adanya konflik keagenan. Nah, konflik keagenan umumnya itu terjadi antara atau sebuah konflik yang terjadi antara prinsipal dengan agen, di mana prinsipal itu adalah pemilik, sedangkan agen adalah direksi, kan gitu. Ya. Nah, kemudian oleh peneliti, konflik ini kemudian didefinisikan sebagai konflik yang terjadi antara insider dengan outsider. Insider dengan outsider. Jadi, apakah dividen nanti digunakan sebagai alat untuk memitigasi konflik yang terjadi antara insider dengan outsider? Insider tentunya semua pihak yang berada di dalam perusahaan, dan outsider adalah pihak yang berada di luar perusahaan. Siapa yang berada di dalam perusahaan dan siapa yang berada di luar perusahaan? Yang berada di dalam perusahaan atau insider dalam penelitian ini disebut sebagai stakeholders. Ya, walaupun secara definisi stakeholders tidak semua pihak yang berada di dalam perusahaan. Kan di sini dia menyebutkan stakeholders itu terdiri dari salah satunya employee, ya kan, karyawan, kemudian mungkin labor union atau serikat pekerja, kemudian ada suppliers, ya. Itu kan contoh-contoh dari stakeholders. Ya. Walaupun tidak semuanya berada di dalam perusahaan, ya, distributor itu kan, supplier itu kan tidak berada di dalam perusahaan, tapi dia juga didefinisikan dalam penelitian ini sebagai bagian dari stakeholders. Sedangkan pihak yang berada di luar perusahaan adalah stockholders atau pemegang saham atau pemilik. Ya. Jadi nanti di dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah dividen ini digunakan sebagai alat untuk memitigasi resiko atas konflik yang terjadi antara stakeholders dengan stockholders-nya. Ya. Itu ya. Di sini kan disebutkan nih di halaman pertama, insider dikategorikan sebagai Ya. Jadi nanti ada di sini ada bagian yang menyebutkan siapa insidernya, siapa stakeholdernya dan siapa outsidernya. Gitu. Dengan employee, customer, and community citizen. Nah, ini adalah salah satu contoh dari stakeholders-nya. Ya. Nah, kemudian yang menarik dari penelitian ini adalah sampelnya atau konteks di mana penelitian ini dilaksanakan. Atau konteks perusahaan, setting perusahaannya. Kenapa? Karena setting perusahaannya itu memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perilaku stakeholders dan perilaku stockholders dalam mengelola dividen sebagai alat untuk mitigasi resiko. Ya. Jadi keunggulan atau keunikan dari penelitian ini adalah peneliti mampu mengidentifikasi perilaku pemangku kepentingan atau stakeholders dan perilaku stockholders atau pemilik atau owner atau investor dalam mengelola dividen yang digunakan untuk memitigasi resiko keagenan. Ya. Kalau kita kan misal mengidentifikasi perilaku stakeholders dari laporan keuangan itu kan cukup sulit.
ya, di Indonesia gitu. Misal bagi dividen di Indonesia itu perilakunya siapa, keputusannya siapa? Keputusan RUPS. RUPS isinya siapa? Isinya stockholders. Ya. Jadi kalau di Indonesia keputusan dividen ya paling besar kontribusi pengambil keputusannya adalah stockholders. Kita nggak bisa mengamati berapa persen nih kontribusi dari stakeholders atau karyawan atau customer bahkan atau community citizen dalam ambil keputusan dividen, kan nggak bisa di Indonesia. Sedangkan di sampelnya dia di Norwegia itu bisa. Kenapa bisa diidentifikasi? Karena sampel yang diambil atau di konteksnya Norwegia itu ada 2 jenis perusahaan yang komposisi kontrolnya atau komposisi kepemilikannya itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perusahaan yang komposisi pemiliknya itu adalah owner seperti yang ada di Indonesia ini, ya, atau stockholders. Sedangkan ada perusahaan kedua atau jenis perusahaan kedua di Norwegia yang komposisi kepemilikannya itu dikuasai oleh pemangku kepentingan atau stakeholders. Ya. Jadi di Norwegia itu menurut peneliti di sampelnya dia ada 2 jenis perusahaan. Yang satu adalah perusahaan yang struktur kepemilikannya itu sama seperti struktur kepemilikan pada umumnya. Ya. Sama seperti yang ada di Indonesia bahwa mayoritas pemilik itu ya outsider, pihak yang berada di luar, ya, atau owner pada umumnya berada di luar perusahaan. Dan ada jenis perusahaan kedua yang mayoritas kepemilikannya dalam struktur kepemilikan itu dimiliki oleh stakeholders, ya, atau dimiliki oleh stakeholders atau pemangku kepentingan. Ya, kok bisa misal stakeholders jadi pemilik? Kok bisa employee jadi pemilik? Bisa aja. Misal perusahaan itu menerapkan yang namanya pembagian dividen sebagai kompensasi akhir tahun atau disebut sebagai ESOP, Employee Stock Ownership Program. Jadi ada beberapa perusahaan yang bonus tahunannya itu bukan dalam bentuk uang kas tapi dalam bentuk saham. Nah itu kan nanti lama-lama kan employee itu kan juga jadi pemilik, ya. Gitu ya. Jadi di dalam penelitian ini peneliti bisa mengamati, mengidentifikasi perbedaan perilaku antara insider dan outsider dalam mengelola dividen karena memang nature dari perusahaannya bisa diamati atau bisa dibagi menjadi 2. Perusahaan yang mayoritas pemiliknya adalah owner pada umumnya yang berada di luar, bukan CEO, ya. Dan ada perusahaan berikutnya yang mayoritas pemiliknya itu adalah stakeholders, employee, direksi, CEO, customer, community, citizen, dan lain-lain. Sampai sini jelas gak? Paham gak maksudnya? Nah, kemudian untuk menguji perilaku stakeholders dan stockholders dalam membagi dividen, ya, peneliti menggunakan 2 dasar teori, di mana 2 teori ini sifatnya saling berkebalikan. Ya, jadi untuk menjelaskan perilaku stakeholders dalam membagi dividen dan perilaku stockholders dalam membagi dividen, peneliti itu menggunakan 2 teori. Teori yang saling berkebalikan, yaitu outcome model dan substitute model. Ya. Outcome model dan substitute model. Outcome model ini pada dasarnya secara sederhana kondisi yang terjadi pada saat
seseorang itu diberikan kontrol penuh atas suatu pengambilan keputusan, maka yang menjadi prioritas utamanya adalah dirinya terlebih dahulu. Itu namanya outcome model. Ya. Suatu kondisi atau suatu konsep di mana pada saat seseorang itu diberi wewenang untuk mengambil keputusan, maka yang diutamakan adalah dirinya terlebih dahulu. Itu outcome model. Sedangkan substitute model kebalikannya, pada saat seseorang itu diberikan wewenang untuk mengambil keputusan, ya, dan sifat dari keputusan ini nanti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dan bisa menimbulkan konflik ke depannya, maka menurut substitute model, individu ini akan berusaha mengurangi konflik dengan cara mengambil keputusan yang menguntungkan pihak satunya dulu. Baru nanti kepentingan dirinya belakangan. Kayak gitu. Jadi outcome model itu memprediksi bahwa individu atau perusahaan, atau di sini konteksnya adalah orang yang punya kontrol dalam perusahaan, itu akan berperilaku oportunistik di outcome model. Pada saat dia diberi kesempatan, ya dirinya menjadi prioritas utama. Ya. Sedangkan menurut substitute model, pada saat seseorang itu punya kontrol, seseorang itu punya wewenang, dia akan mengedepankan kepentingan orang lain dulu, baru kepentingan dirinya sendiri. Ya. Untuk menghindari konflik. Gitu ya. Itu outcome model dan substitute model. Nah, apa hubungannya outcome model dan substitute model dengan stakeholder dan stockholder tadi terhadap dividen? Jadi ada perusahaan yang kontrol dividennya itu dipegang oleh stakeholders, ada perusahaan yang kontrol dividennya dipegang oleh stockholders. Ya. Ada perusahaan yang keputusan dividennya itu ditentukan oleh stakeholders, dan ada perusahaan yang keputusan dividennya ditentukan oleh stockholders. Ya. Nah, nanti yang ingin diuji peneliti adalah kalau misal perusahaan ini kontrol dividennya dipegang oleh stakeholders, maka dividen yang dibagi itu banyak atau sedikit. Ya. Karena pada saat kontrol dividen itu dimiliki oleh stakeholders dan dividen yang dibagi itu banyak, maka stakeholders ini akan kehilangan benefit. Benefit apa? Benefit untuk mengelola arus kas di dalam perusahaan. Saya adalah direksi. Ya. Kemudian di akhir tahun saya memutuskan untuk membagi dividen dalam jumlah yang banyak. Yang untung siapa? Yang untung pemilik. Yang untung adalah outsider. Ya. Apakah saya mendapat keuntungan? Ya pada saat itu saya nggak dapat keuntungan. Kenapa? Ya karena laba bersihnya sebagian besar dibagikan menjadi dividen. Saya nggak punya sisa free cash flow. Ya. Nah, pada saat kondisi itu yang terjadi, maka itu disebut sebagai, atau berarti berdasarkan konsep substitute model, bahwa pada saat direksi atau stakeholders itu punya wewenang untuk mengelola dividen, maka dividen yang dibagikan itu dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah kepentingan pihak lain dulu, dengan tujuan menghindari konflik. Sedangkan outcome model bunyinya adalah pada saat stakeholders atau direksi gampangannya diberi wewenang untuk mengelola dividen, maka yang dilakukan adalah membagi dividen dalam jumlah yang sedikit. Supaya apa? Supaya sisa labanya mayoritas itu akan menjadi free cash flow internal perusahaan. Pada saat free cash flow-nya banyak, maka direksi ini bisa memanfaatkan free cash flow itu baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi.
Ya. Sebaliknya, pada saat yang mengontrol dividen itu adalah stockholders, menurut outcome model, jumlah dividen yang dibagi itu akan besar. Kenapa? Ya, kesejahteraan stockholders itu akan dipengaruhi langsung oleh jumlah dividen yang dibagi. Ya, maka kalau stockholders itu punya wewenang untuk membagi dividen, maka dividen yang dibagi itu pasti dalam jumlah yang besar. Itu menurut outcome model. Sedangkan sebaliknya, pada saat yang mengontrol dividen itu adalah stockholders, menurut substitute model, jumlah dividen yang dibagi akan sedikit. Ya, kenapa? Karena stockholders tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, tapi mendahulukan kepentingan pihak lain. Ya. Daripada saya bagi dividen sekarang dalam jumlah yang banyak, terus konflik saya dengan internal perusahaan menjadi besar, yang mending ini deh dividennya sedikit aja, biar stakeholders-nya nggak teriak-teriak, nggak bikin masalah dan lain-lain. Nanti dalam jangka panjang kita semua juga yang untung kok. Gitu. Nah itu menurut substitute model. Gitu ya. Jadi hipotesisnya sih sebenarnya satu, cuma ini bolak-balik. Ada pertanyaan nggak? Ini harus dicerna pelan-pelan ya, supaya nggak bingung. Ini sudah saya garis bawahi bahwa kami menguji atau memprediksi dua dividen model bagaimana insider dan outsider konflik itu akan dapat dipengaruhi oleh keputusan dividen. Outcome model memprediksi bahwa commercial bank akan membayar dividen dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan saving bank. Kenapa? Karena di sini commercial bank itu adalah bank yang keputusan dividennya dikontrol oleh stockholders. Sedangkan saving bank itu adalah bank yang keputusan dividennya dikontrol oleh stakeholders. Ya kan? Maka pada saat commercial bank ini isinya adalah stockholders, menurut outcome model, ya berarti dia akan membagi dividen yang lebih banyak. Karena kan outcome model intinya kepentingan diri sendiri, baru kemudian orang lain. Ya. Outcome model juga memprediksi bahwa non-owner stakeholders in saving bank atau saving bank will myopically use their control to ensure financing of their private benefits by paying out low dividend to the owners. Ya. Di model yang sama, menurut outcome model, memprediksi bahwa saving bank ini akan memiliki tingkat dividen yang lebih rendah daripada commercial bank. Karena saving bank ini pengontrol dividennya adalah stakeholders. Gitu ya. Kemudian bisa kita lihat di tabel 1 udah ditunjukkan juga tadi sama kelompok 7. Ini adalah komposisi kontrol kepemilikan dalam perusahaan. Commercial bank itu 73%. Kontrol itu ada di stockholder, sisanya ada di employee. Ya. Kemudian 100% kontrol atas cash flow itu ada di stockholders. Ya, stockholders itu punya atau owner itu punya wewenang untuk mengelola cash flow sebanyak 100%. Jadi total cash flow yang ada di perusahaan itu 100% wewenang pemilik atau stockholders untuk mengelolanya. Sedangkan saving bank bisa kita lihat bahwa
ada 4 pihak yang memiliki kontrol dengan jumlah yang sama, 25, 25, 25, 25. Kalau dibagi berdasarkan insider dan outsider, maka atau dibagi antara stockholder dan stakeholders, maka employee, depositor, dan community ini adalah masuk dalam stakeholders. Maka di dalam saving bank, kontrol utama itu dipegang oleh stakeholders dibandingkan oleh stockholders. Ya. Kemudian ini tadi adalah persebaran jumlah perusahaannya dari tahun 89 sampai 2002. Jumlah saving bank rata-rata bertambah. Yang bisa kita lihat bertambah dari 3 di tahun 89 menjadi 21 di 2002. Commercial bank rata-rata mengalami penurunan jumlahnya. Kemudian bisa kita lihat total sampelnya adalah 287 dengan pembagian 118 commercial bank dan 169 saving bank. Kemudian ini deskriptif statistik untuk variabel-variabel risk, return, liquidity, dan growth yang nanti akan digunakan dalam model regresi. Ini deskriptif statistik untuk variabel-variabel struktur kepemilikan yang nanti juga akan digunakan di model. Nah, kemudian ini adalah deskriptif statistik untuk dividen dari masing-masing jenis bank, commercial bank dan saving bank. Bisa kita lihat nih minnya. Minnya ya. Jadi data payout propensity ini menunjukkan berapa persen dari total perusahaan yang setiap tahunnya membagi dividen. Ya, jadi misal ini tahun 89 saving bank 100%, artinya semua perusahaan saving bank itu tahun 89 membagi dividen. Sedangkan commercial bank itu dari total jumlah commercial bank yang ada di tahun 89 cuma 46,15% yang membagi dividen. Tahun 91 bahkan commercial bank 0%. Tidak ada commercial bank yang bagi dividen tahun 91. Nah, bisa kita lihat rata-ratanya bahwa saving bank itu punya persentase perusahaan yang membagi dividen lebih besar, yaitu 88,92, sedangkan commercial bank itu 67,72. Nah, kalau dilihat dari polanya, maka bisa kita simpulkan secara sederhana di dalam deskriptif statistik ini bahwa saving bank itu punya kecenderungan membagi dividen yang lebih tinggi daripada commercial bank. Nah, berarti ini setidaknya mendukung hipotesis yang mana? Gitu. Mendukung teori yang mana? Nah, kalau kayak gini bentuk datanya, maka ini mendukung teori yang substitute model. Kenapa? Satu, saving bank ini kan isinya stakeholders. Benefit langsung dari stakeholders diperoleh pada saat dividen yang pada saat free cash flow itu besar. Ya. Benefit langsung stakeholders dalam saving bank itu akan secara langsung dipengaruhi oleh jumlah cash flow yang tersedia di perusahaan. Jumlah cash flow yang tersedia di perusahaan itu dipengaruhi langsung oleh jumlah dividen yang dibagi. Pada saat jumlah dividen yang dibagi itu sedikit, maka cash flow-nya akan besar, kesejahteraan stakeholders akan tinggi. Gitu ya. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa jumlah dividen rata-rata pola pembagian dividen itu menunjukkan bahwa saving bank itu jumlah dividen yang dibagi lebih banyak daripada commercial bank. Ya. Kalau jumlah dividen yang dibagi lebih banyak, berarti free cash flow-nya lebih sedikit, stakeholders tidak akan secara langsung mendapatkan benefit. Nah, berarti ini mendukung yang namanya substitute model. Ya. Kalau yang terbukti adalah outcome model, harusnya saving bank ini jumlah dividennya lebih kecil daripada commercial bank. Ya. Tapi yang terjadi sebaliknya, maka ini mendukung substitute model. Paling nggak kalau kita lihat dari
payout propensity-nya. Kemudian kalau kita lihat dari payout ratio-nya, payout ratio itu diperoleh dari dividen per share dibagi earning per share, persentase jumlah dividen terhadap laba bersih. Ya. Bisa kita lihat bahwa min dari saving bank itu 103,73% dan min dari dividen payout ratio commercial bank adalah 47,38. Ya ini juga sama datanya yang bersama dengan yang panel A, di mana polanya adalah saving bank itu lebih suka membagi dividen daripada commercial bank. Ya, jadi sekali lagi deskriptif statistik itu bukan asal kita taruh saja, tapi dengan penjabaran yang baik, deskriptif statistik ini bisa membantu kita untuk memahami pola data dan membantu kita menduga hasil dari hipotesis yang kita ajukan. Ya. Di sini kan pola datanya kelihatan nih, bahwa harusnya hipotesis yang terbukti adalah hipotesis yang merujuk kepada substitute model. Kemudian poin 4.1 ini adalah model dasar yang digunakan di penelitian ini, yaitu variabel Y-nya adalah dividen. Dividen di sini diukur dari jumlah cash dividen yang dibagi dengan stockholders earning atau EPS. Ya. Kemudian saving ini adalah dummy, variabel dummy yang bernilai 1 apabila perusahaan yang kita amati adalah perusahaan saving bank, sedangkan bernilai 0 pada saat perusahaan yang kita amati adalah perusahaan commercial bank. Ya. Jadi karena ini variabel independennya dummy, jadi ini sama kayak penelitian yang minggu lalu, bahwa koefisien beta dari variabel saving ini nanti bunyinya adalah rata-rata. Ya. Rata-rata jumlah dividen perusahaan saving akan lebih besar atau lebih kecil. Tuh. Kemudian variabel independen keduanya adalah dividen T-1 atau lag dividen lag payout. Sekali lagi lag payout ini berarti fungsinya adalah menguji apakah dividen tahun ini dipengaruhi oleh dividen tahun berikutnya. Ya. Kemudian ada variabel leverage. Ya, jadi beta 2 sampai beta 6 ini adalah variabel kontrol. Leverage, apakah leverage ini nanti jumlah hutang bisa mempengaruhi jumlah dividen yang dibagi. Ya, apakah jumlah hutang bisa mempengaruhi jumlah dividen yang dibagi. Semakin banyak hutang, bisa jadi jumlah dividen yang dibagi itu akan semakin sedikit karena perusahaan semakin butuh uang kas yang digunakan untuk membiayai hutang. Gitu. Kemudian likuiditas yang diuji dengan dividen, kemudian growth. Growth ini juga punya hubungan sama dividen. Perusahaan yang sedang tumbuh biasanya dividennya itu kecil. Ya, kemudian size. Perusahaan yang besar itu punya pengaruh apa terhadap dividen, dan perusahaan yang kecil itu punya pengaruh apa terhadap dividen. Ya. Kemudian berarti ini kalau misal saya simulasikan di Excel cara menyusun datanya. Jadi kalau ini ada tahun, kalau ini ada sampelnya, kemudian ini ada dividen, dan ini ada saving, maka misalnya sampelnya adalah A ini, ini adalah perusahaan A tahun 2011, perusahaan A tahun 2012, perusahaan A tahun 2013, perusahaan A tahun 2014, perusahaan B tahun 2011, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan variabel dividennya. Ya, kita masukkan aja.
Ini random aja. Harusnya prosentase ya. Randomnya nggak keluar. Ya misal kayak gini aja lah ya. Dividennya misal angkanya apa kayak gini. 0,45, 0,55. Misal kayak gini ketemu variabel dependennya, dividennya. Nah, dummy savingnya berarti misal perusahaan A ini adalah perusahaan commercial bank. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian misal B juga commercial bank. Berarti ini 0, 0, 0, 0. Kemudian perusahaan C adalah saving bank. Maka ini 1, 1, 1, 1. Ini ya, ini cara menyusun datanya. Cara menyusun datanya. Kemudian kita balik ke tabel. Nah, tabel 7 ini adalah hasil regresi untuk model dasarnya. Nah, nanti kalian boleh menggunakan format seperti tabel 7 ini pada saat kalian buat tabel di bab 4. Di mana dikasih tambahan satu kolom yang menunjukkan hipotesisnya. Jadi ini kan misal variabel saving bank dummy. Kalau dia bernilai negatif, maka yang terbukti adalah outcome model. Kalau bernilai positif, yang terbukti adalah substitute model. Like payout, yang diharapkan adalah hasilnya positif. Leverage belum jelas hasilnya. Pak, kok belum jelas? Tetap dimasukkan, nggak masalah, karena leverage ini adalah variabel kontrol. Ya. Kalau leverage ini adalah variabel utama, ya harus jelas antara positif dan negatifnya. Liquidity yang diharapkan di sini adalah negatif. Growth belum jelas. Bisa positif, bisa negatif. Size yang diharapkan di model ini adalah negatif. Jadi kalian boleh memasukkan tanda yang diharapkan. Ya. Kemudian saving bank dummy dari 1 ke koefisiennya adalah 0,793 positif. Ya, positif. Nah, 0,793 ini artinya adalah rata-rata dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan saving adalah 79,3%. Ya. Nah, ini artinya merujuk kepada bahwa perusahaan saving itu membagi dividen lebih banyak daripada perusahaan komersial. Ya. Pada saat perusahaan saving itu membagi lebih banyak dividen daripada perusahaan komersial, maka hipotesis yang terbukti adalah hipotesis yang dilandasi teori substitut, di mana kalau saving bank itu adalah perusahaan yang dikontrol oleh stakeholders dan benefitnya bisa benefit dari stakeholders itu secara langsung dipengaruhi oleh penurunan jumlah dividen, ya, maka stakeholders ini memilih untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh penurunan jumlah dividen dengan harapan bahwa atau dengan cara menambah jumlah dividen dengan harapan semuanya senang, ya. Outsidernya senang, dividennya dibagi atau dividennya bertambah, konfliknya berkurang, sehingga dalam jangka panjang semuanya mendapatkan benefit. Ya, ini base case modelnya. Nah, pengujian kalian itu sebenarnya berhenti di tabel 7 nggak masalah. Kalau kebutuhan skripsi ya. Udah ada variabel kontrol, atau mungkin nanti pengujiannya bisa divariasi base case modelnya, misal dibuat model 1,
Model 1 terdiri dari variabel saving bank dummy terhadap dividen. Model 2, variabel kontrol terhadap dividen. Model 3, saving bank dummy plus variabel kontrol terhadap dividen. Nah, itu udah cukup. Udah bisa selesai kalian skripsinya. Ya. Kemudian oleh penelitian ini, karena ini penelitian yang lebih dari skripsi ya tentunya, ada beberapa robustness test yang dilakukan. Di tabel 8, robustness test yang dilakukan adalah dengan cara modelnya sama, ya, saving bank dummy terhadap dividen, like payout, leverage, liquidity, growth size terhadap dividen, tapi alatnya yang berbeda. Ya, modelnya sama, datanya sama, tapi alatnya yang berbeda. Ini analoginya seperti kayak kalau misal bikin masakan, ya, kemudian diganti chefnya, diganti tukang masaknya. Nah, ini kayak gini. Ya, yang tadi adalah yang pengujian ini tukang masak A atau chef A, hasilnya kayak gini. Kemudian di tabel 8 dengan data, dengan bahan-bahan yang sama, dengan model yang sama, kita ganti chefnya yuk. Apakah hasilnya masih sama? Nah, ini diganti alatnya dan hasilnya masih sama, positif semua. Ya, kecuali yang GMM ini. Ya, masih positif signifikan. Ini robustness yang pertama. Kemudian robustness yang kedua adalah tabel 9. Variabel independennya sama, yang beda apa? Variabel dependennya. Jadi kalau tadi variabel dependennya diukur dari cash dividend dibagi stockholders earning, ya, yang ini kolom 1 dividen dibagi earning. Kemudian peneliti merubah proksi dari variabel dividen atau menguji model ini dengan berbagai macam proksi lain dari variabel dividen. Buruan. Ya, jadi proksinya diganti. Nah, ini juga bisa kalian gunakan. Ya. Pak, apakah harus seperti ini atau bukankah ini merepotkan? Ya. Kan lebih gampang kalau saya sudah punya satu variabel dependent, kemudian saya uji dengan independennya, selesai, diuji jadi selesai gitu. Iya, di satu sisi. Kalau variabel dependent satu-satunya itu, kalian cuma punya satu proxy variabel dependent atau satu proxy variabel dependent, kalian uji, hasilnya langsung sesuai hipotesis kalian, nggak masalah. Tapi, kan ada possibility atau ada kemungkinan di mana pada saat kalian uji, hasilnya tidak sesuai dugaan. Ya kan? Nah, bagaimana cara untuk biar hasilnya sesuai dugaan? Salah satunya adalah kita ganti dengan proxy yang lain. Ya, kita ganti dengan proxy yang lain. Jadi, pada saat kita punya lebih dari satu proxy untuk satu variabel, itu punya dua keunggulan. Yang satu, bisa kita gunakan sebagai proxy pengganti apabila proxy asli yang kita pakai tidak mendukung hipotesis kita. Ya. Jadi kalau profitabilitas pakai ROA, kok hasilnya beda dengan hipotesisnya ya? Coba pakai ROE. Oh, hasilnya sama dengan hipotesisnya, berarti nanti saya pakai ROE aja. Ya, itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, pada saat menggunakan proxy asli, hipotesisnya terbukti, kemudian kalian uji dengan proxy yang lain, misal kayak gini, kita pakai proxy dividen yang lain, hasilnya juga sama, maka
bisa kita tambahkan sebagai robustness analysis. Ya. Jadi kita punya tambahan pengujian yang namanya robustness analysis karena kebetulan proxy yang alternatif proxy yang kita miliki itu memberikan hasil yang konsisten. Ya. Itu gunanya. Ya. Saya juga seperti itu kalau meneliti. Ya, sekalian ngumpulin data, sekalian saya menyiapkan beberapa alternatif proxy dari variabel supaya apa? Ya satu, kalau misal hipotesisnya nggak terbukti menggunakan proxy A, saya ganti pakai proxy B. Ya. Atau kalau proxy A terbukti, proxy B terbukti, proxy C terbukti, ya berarti saya bisa menambahkan yang namanya robustness analysis. Saya tampilkan kayak gini, alternative measure. Itu ya. Kemudian tabel 10 ini dimasukkan moderasi variabel growth dan size di sini. Ya, tambahkan variabel control growth dan size dan moderasi antara growth dan size dengan saving bank dummy. Hasilnya tetap positif signifikan. Tabel 11 dimasukkan variabel control ownership struktur kepemilikan, largest holding, separation, largest is person, ya. Dengan berbagai macam proxy dividen, hasilnya tetap positif signifikan yang merujuk kepada substitute model. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai Windsor Rise ya, kalau kalian baca Windsor Rise. Nah ini Windsor Rise gitu kan. Windsor Rise at 5% and 95% tails. Ya. Nah, apa itu Windsor Rise? Windsor Rise itu adalah satu metode untuk menghilangkan outliers. Ya, menghilangkan outliers. Jadi, setahu saya Windsor Rise ini ada menunya kalau kita pakai yang namanya Stata ya. Kalau saya pakai FU sepertinya nggak ada. Nah, contoh data, contohnya adalah seperti ini ya. Misal, bentar saya buka data dulu. Ini ya, udah ya kebuka ya. Misal saya ingin mengidentifikasi apakah ada outliers dalam data saya. Ya, saya ingin mengidentifikasi apakah ada outliers dalam data saya. Maka yang bisa saya lakukan adalah secara sederhana, selain dicari distribusi normalnya ya, cara lain yang bisa saya lakukan adalah saya urutkan. Misal saya mau lihat capex. Ini ada outliers kayak ya, saya urutkan datanya. Dari smallest ke largest atau sebaliknya. Nah, ketemu capex-nya. 0,000 ini data paling kecil ya berarti ya, dari paling kecil. 1, kemudian 1,86 sampai paling besar datanya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 7.699.889. Jadi yang paling kecil itu 0, yang paling besar itu 7.899. Coba saya hitung average-nya dulu. Average-nya adalah 229.109. 229.109, data paling kecil 0, data paling besar 7.699.890. Nah, ini saya duga ini ada outliers.
Ya, ada outliersnya nih. Saya cek median. Nih, median dan rata-ratanya jauh beda hasilnya. Rata-ratanya 229.109, mediannya 25.212. Ini pasti ada outliers. Karena jauh berbeda. Ya. Nah, dengan cara Win-Series, ya, yang dilakukan adalah tadi kan dia 5 persentil dan 95 persentil kan. Yang ini. Nih. Win-Series at 5% and 95 percentiles. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila data ini saya bagi menjadi 100, maka yang saya Win-Series itu adalah data nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan data nomor 96, 97, 98, 99, 100. Ya. Gitu ya. Misal data itu adalah ada 100. Nah, ini datanya ada 577. Ya, 577. (577), 5%-nya adalah 29. Misal saya pakai ukuran yang sama, maka data nomor 1 sampai data nomor 29 saya Win-Series. Data nomor 1 ini, data nomor 29 ini. Kurang ya, misal gini. Misal sampai ini deh. Nah, ini sisi bawahnya. Terus di Win-Series itu diapakan? Ya kan? Jadi data yang masuk garis kuning ini, datanya akan saya rubah semua. Supaya smooth. Dirubah dengan berapa? Dirubah dengan data terakhirnya yang tidak masuk garis kuning, yaitu dengan 178 dan 167. Maka semua data sisanya saya rubah menjadi 178. Gini. Ya. Kemudian yang data paling atas saya ambil misalnya 100 data. Berarti di sini. Ya. Ini saya rubah dengan garis atau data yang tidak masuk garis kuning terakhir. 204, 469. Saya rubah semua. Kayak gini. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai Win-Series. Ya, secara teknis caranya seperti ini. Ya, kalau manual. Tapi kalau kita manual seperti ini nanti ada kelemahannya, yaitu kita dianggap akan memfabrikasi data. Maka lebih baik Win-Series itu diserahkan ke program ya. Tapi secara teknis yang dilakukan oleh program nanti akan seperti ini kira-kira. Ya, ini namanya Win-Series. Cara untuk menghilangkan outliers. Cara lain adalah ini dihilangkan. Datanya ini dihilangkan. Dibikin NA. Ya. Kita ambil 100% 100 data paling besar dan 100 data paling kecil kita bikin NA. Nah, ini cara yang lain. Ini bukan Win-Series, tapi ini cara lain untuk menghilangkan outliers. Ya. Kelemahan dari ini apa? Kelemahannya adalah datanya menjadi nggak balance. Ya. Nggak masalah sebenarnya, tetap bisa diuji ya unbalance kan. Nah, itu ini dismoothkan ceritanya.
dengan cara seperti itu. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh wins rise. Jadi begitu saja untuk artikel ini. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya Pak, Ya. itu kan kalau ada outlier, misalnya dari sampelnya itu bisa apa ya, bikin proposal sampel biar outliernya itu nggak masuk gitu, itu bisa nggak Pak? Kan tadi kan capeknya ada 0, mungkin dari sampelnya itu disebutkan bahwa sampel sampel yang digunakan yang capeknya tuh nggak angka 0 gitu Pak, itu bisa nggak? Secara urutan nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita tahu 0 setelah purpose samplingnya terjadi. Ya kan? Kan purpose samplingnya kan misal saya mengumpulkan data capital expenditure semua perusahaan, gitu kan? Itu kan kriteria samplingnya. Terus habis itu datanya dikumpulkan, baru tahu nilainya ada yang 0 dan ada yang mencar banget. Terus gimana yang dilakukan? Apakah merevisi purpose samplingnya? Nggak bisa, karena secara urutan nggak bisa. Ya. Jadi yang bisa dilakukan ya seperti ini, dengan metode seperti ini. Dengan metode menghilangkan outliers. Metode mengelola outliers itu banyak ya. Bisa seperti ini, bisa Winsorise, bisa di-learn-kan, ya, logaritma natural yang sering kita lihat di variabel itu gunanya untuk mensmoothkan data juga. Ya. Jadi kalau pertanyaan Aldi tadi Pak, bisa nggak kalau dari awal di kriteria samplingnya kita sebutkan, misal yang datanya 0 nggak boleh, misal kayak gitu. Lah bagaimana kalau ternyata setelah dikumpulkan datanya emang sekitar 0 semua gitu. Dan data 0 itu bukan outliers. Kan itu kita baru tahu setelah datanya terkumpul. Sedangkan langkah pertamanya sebelum data terkumpul kan bikin purposive sampling dulu. Ya. Jadi gitu ya. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya Aldi. Ada lagi pertanyaan? Pak. Kalau tidak ada, begitu saja ya untuk artikel ini.